Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di hadapan saya ini ada buku dari Stephen Covey. Jadi Stephen Covey ini adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya usia 17 tahun itu sudah baca buku beliau yang 7 Habits of Highly Effective People. Zaman saya kuliah, saya sudah diminta mengajarkan materi itu di para manajer perusahaan, dan sampai habis beli buku tiga kali saya ya. Nanti bacanya 3 kali. Saya yang pentingnya buku itu. Dan saya kira nggak hanya saya yang ngomong kayak gitu, sangat banyak orang menyampaikan bahwa buku 7 Habits itu adalah buku utama pengembangan diri. Buku-buku yang lain hanyalah catatan kaki dari 7 Habits itu. Saya kira nggak terlalu berlebihan statement itu, karena ada banyak orang sepakat dengan kita ya. Bahkan salah satu majalah menobatkan Stephen Covey sebagai 25 orang paling berpengaruh di Amerika, dan buku 7 Habits beliau itu sebagai salah satu buku paling berpengaruh di abad 20. Nah, dari 7 Habits itu ada buku kelanjutannya, sequelnya namanya The 8 Habits. Jadi kebiasaan ke-8. From effectiveness to greatness. Dari sekedar menjadi individu yang efektif menjadi orang yang greatness, yang mencapai keagungan atau kemuliaan. Apa definisi greatness kalau menurut Stephen Covey? Beliau menyebutkan yaitu orang yang leading a powerful life, yang hidup, menjalani hidup yang hidup powerful gitu ya, yang menggunakan seluruh potensi dirinya, dan itu mencerminkan 4 hal, perpaduan dari 4 hal. Anda akan mencapai greatness kalau Anda memadukan 4 hal. Yang pertama adalah passion Anda, apa yang menjadi gairah hidup Anda, sesuatu yang Anda senang sekali, yang kalau Anda melakukan itu dibayar nggak dibayar Anda tetap semangat, yang kalau Anda melakukan itu rasanya Anda lupa waktu ya, seakan-akan Anda udah terserap ke situ sepenuhnya, mengalami flow, kata psikolog Csikszentmihalyi. Dan flow itu kondisi diri kita itu mengalir, seakan-akan lupa waktu, lupa diri kita, dan sangat enjoy melakukannya. Itu namanya passion. Nah, passion itu harus ketemu dengan talent atau bakat. Bakat itu adalah strength, sesuatu yang memang kita kuat di situ, sesuatu yang Anda melakukannya dengan mudah di saat orang lain mungkin susah melakukan itu. Misalnya ada orang yang kayak anak saya itu, yang pertama talentnya di bidang angka-angka, berarti senang sekali sama matematika, dan nggak ada senang, bagi dia mudah. Di saat bagi saya matematika itu susah. Kalau saya udah ketemu angka-angka udah pusing duluan, Bapak Ibu. Anak saya bahkan ketika main game itu, bagi dia menghitung itu udah kayak main game gitu ya. Saya pernah lihat dia bermain dengan angka-angka, sampai saya pikir dia sedang main game, ternyata enggak, dia lagi enjoy aja angka-angka itu. Dan bukan hanya enjoy, passion, tapi juga talent. Beberapa kali ikut kejuaraan lomba matematika begitu, dia menang, ya lumayan dapat hadiah gitu ya. Nah, itu passion sama talent itu kalau ketemu enak sekali tuh. Nah, tapi ini hanya akan jadi sekedar hobi sampai Anda menemukan needs, sampai Anda menemukan ada orang yang membutuhkan skill Anda itu, yang mereka mau bayar untuk itu. Karena kalau cuma sekedar ini kesukaan saya dan saya memang kuat, hebat di bidang ini, ya itu cuma hobi namanya. Sampai ada orang bayar skill Anda itu untuk kemanfaatan mereka gitu. Nah, makanya butuh yang ketiga, yaitu needs. Ada market, ada orang atau sekelompok orang yang mau bayar Anda untuk itu. Baru itu menjadi profesi. Lalu yang keempat, kata Covey, harus sesuai dengan conscience kita, dengan suara hati nurani kita. Karena bisa jadi itu
Anda suka sekali, Anda kuat di situ, ada kebutuhan pasar, tapi itu mungkin hal yang merusak masyarakat. Ya toh? Jadi kan ada banyak profesi yang seperti itu. Misalnya profesi-profesi yang mungkin bertentangan dengan hati nurani. Jadi pedagang narkoba mungkin dari pedagang narkoba bagi beberapa orang nyaman ya, ada kebutuhan marketnya, uangnya banyak. Mungkin talent dia juga di situ, bakat dia mungkin menyelundupkan barang, juga passionnya mungkin di situ, ada senang sekali pakai narkoba, tapi kan itu bertentangan dengan conscience, bertentangan dengan hati nurani kita. Jadi ya Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi great individual atau meraih greatness, kata Stephen Covey, atau keagungan, kemuliaan, Anda harus mencari titik temu antara 4 hal ini. Apa sesuatu hal yang kalau Anda melakukan itu sangat semangat, passion Anda sangat mudah ketika melakukan itu, atau talent Anda, atau strength Anda. Yang ketiga, ada market, ada orang yang mau bayar Anda untuk itu, atau need, ada kebutuhan pasar untuk itu, need. Yang keempat, dan itu selaras dengan hati nurani Anda, dengan panggilan ilahi Anda, tidak bertentangan dengan hati nurani. Pertemuan 4 ini disebut dengan voice atau suara batin kita. Disitulah kita akan menemukan our unique personal significance. Kita akan menemukan satu panggilan ilahi yang unik dan sifatnya personal, hanya kita yang seperti itu, yang dikasih tugas itu sama Tuhan. Dan dengan begitu posisi kita di dunia jadi sangat signifikan, jadi sangat penting, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Disitulah nanti Bapak Ibu Anda menemukan profesi Anda yang sekaligus itu juga hobi Anda, sekaligus juga itu kekuatan Anda di situ dan selaras dengan hati nurani Anda. Tinggal pertanyaannya, apa kira-kira? Apa kira-kira yang menjadi your voice? Nah, perlu dicari itu Bapak Ibu, sesuatu yang Anda semangat melakukan, sesuatu yang Anda mudah melakukannya, yang itu dibutuhkan oleh orang banyak dan selaras dengan hati nurani Anda. Itu menjadi your voice. Nah, definisi greatness kata Stephen Covey adalah find your voice and inspire others to find theirs. Disebut dengan kebiasaan ke-8 atau kebiasaan untuk menjadi orang yang hebat. Find your voice. Temukan apa panggilan ilahi Anda, divine calling Anda, atau voice, inner voice, suara hati Anda. Sesuatu yang Anda kalau melakukan itu benar-benar semangat, passion, itu mudah melakukannya, talent, dibutuhkan oleh pasar, ada market atau need, dan selaras dengan hati nurani Anda. Lalu udah ketemu, Anda menginspirasi orang lain menemukan panggilan hati mereka juga. Dan kalau 2 hal itu sudah Anda lakukan, maka Anda telah melakukan the 8 habit atau kebiasaan ke-8, from effectiveness to greatness. Dari sekedar individu yang efektif tapi menjadi individu yang great, yang hebat. Dan ngomong-ngomong kawan-kawan, kata para sejarawan, sejarah itu hanyalah life story dari great individuals. Jadi kalau Anda tanya tentang cerita sejarah umat manusia itu hanyalah sekumpulan kisah hidup para great individual, para orang-orang hebat yang telah menemukan inner voice-nya. Apakah Anda termasuk orang-orang hebat itu? Semoga Bapak Ibu ya, mulailah perjalanan Anda menjadi great individual. Terima kasih, saya Ahmad Faiz Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.